Memang benar bahwa orang kaya itu akan tertunda masuk surganya 500 tahun dibanding orang-orang miskin. Namun bukan berarti membuat mereka levelnya lebih rendah daripada orang-orang miskin. Nah, ketika dia menyadari harta itu titipan, bukan kalau sudah di kantong ana, maka semau-mau ana mau ana belanjakan kemana. Bukan seperti itu. Nah, ada juga yang masuk deh, orang yang kaya raya stigmanya itu kan, wah nih sulit nih, hisapnya banyak banget nih. Masya Allah. Sehingga muncul stigmanya, kalau gitu ya udah kita nggak usah kaya aja. Jadi begitu tuh, karena kan orang-orang miskin kan hisapnya ringan. Nah, begitu-begitu gimana sih? Masya Allah. Begini, memang benar bahwa setiap orang pasti akan dihisap oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW telah menegaskan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an, tidak akan berjejak langkah kaki seorang hamba sampai dia akan ditanya tentang an syababihi fima afnah, ya, tentang masa mudanya habisnya di mana, ya, kemudian umurnya habis di mana, kemudian tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Ini harta ini dua pertanyaannya. Benar. Ya. Dan kemudian dia akan ditanya tentang ilmunya. Oh iya. Ilmunya, dia akan ditanya tentang ilmunya. Apakah dia sudah mengamalkan ilmunya atau tidak? Dan terkait dengan harta, Allah bertanya dua hal. Dari mana sumbernya? Kemana dibelanjakan? Itulah kenapa seorang muslim, pengusaha muslim, ini tidak sembarangan dia. Yang penting bisnis, yang penting itu profit, yang penting itu omset. Lah, sumbernya dari mana? Dari mana didapatkan? Dan seorang muslim itu sadar bahwa harta itu titipan. Harta itu titipan. Nah, ketika dia menyadari harta itu titipan, maka apa yang sudah sampai ke kita, bukan kalau sudah di kantong ana, maka semau-mau ana mau ana belanjakan kemana? Bukan seperti itu. Kemana dia belanjakan? Ke jalur yang benar atau ke jalur yang tidak benar? Karena ketika dia mengira bahwa kalau sudah ada di rekening dia, di saldo dia sebebas-bebasnya, semau-maunya, ini terserah ana mau ana kemanain, mau kemanain. Tidak seperti itu. Kan rezeki nih ya, gitu kan. Setiap rupiah bakal dihisap oleh Allah. Dari mana sumbernya? Kemana dia belanjakan? Gimana kalau kita lihat orang-orang top 10 terkaya di dunia, itu kan Masya Allah. Rame begitu Ustaz. Nah, menjawab pertanyaan antum tadi tentang tertunda, jangan kaya-kaya gitu ya. Biar ringan nanti, hisapnya. biar ringan hisapnya. Memang benar Nabi SAW menyampaikan bahwa orang kaya itu akan tertunda masuk surganya 500 tahun dibanding orang-orang miskin. 500 tahun ini dijelaskan oleh para ulama adalah setengah hari. Setengah harinya akhirat. Ya, karena satu hari di sana berapa? 1000 tahun. 1000 tahun. Seharinya 1000 tahun. Ya Allah, rugi banget kalau misalnya kita ini hanya berpikir dunia. Ya, kita ini belum tentu menjalani 1/10 seharinya akhirat. Iya kan ya? Siapa yang memperkirakan kita akan berumur 100 tahun? Kita tidak akan kepikir ke sana. Rata-rata orang yang sudah menginjak 80 up, doanya biasanya cuma minta husnul khotimah dan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nggak kuat jalanin hidup, ya. Sudah nggak kuat, ya Allah, badan nggak enak, kaki nggak enak, tidur nggak enak, semua nggak enak, ya. Minta, ya Allah, cepat deh dipanggil deh. Maunya begitu, maunya husnul khotimah. Ini hakikat dunia. Udah pikun-pikun, udah, ya Allah, kadang buang air nggak berasa. Isinya seperti kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau sudah 80 up itu sifatnya sudah minta maaf terus. Ya, maaf, ini makan berjatuhan, maaf ini, maaf ngotorin, maaf. Fitrahnya gitu ya. Sudah seperti itu manusia. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Kalau dipanjangkan umurnya, bakal balik lagi penciptaannya seperti bayi lagi. Iya. Allah. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, maka sayang jika kita hanya berpikir yang sejenak dari dunia ini dan kita korbankan kehidupan yang satu harinya itu 1000 tahun. Satu hari ya 1000 tahun. Dan kita tinggal di sana, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Gak kehitung waktunya. Subhanallah. Nah, terkait dengan tadi, orang kaya tertunda setengah hari dari orang miskin. Memang benar, tidak salah itu. Betul, karena memang tertunda, karena memang ada audit atau hisab terhadap harta yang diperolehnya. Namun, kata para ulama,
bukan berarti bahwa hisab mereka yang membuat mereka tertunda masuk surga membuat mereka levelnya lebih rendah daripada orang-orang miskin. Gitu. Bukan berarti seperti memang benar karena memang pertanyaannya lebih lama, karena memang ada tanggung jawab yang lebih. Namun bukan berarti bahwa nanti mereka levelnya di bawahnya orang-orang miskin. Bisa jadi mereka memang tertunda tapi levelnya di atas para fuqara. Di atas orang-orang fakir tersebut. Betul. Nah, bagaimana kalau yang hartanya memang disumbangin, wakafin dan lain sebagainya? Iya. Apakah kehitung juga? Kan ada yang model cerita-cerita begitu tuh, Ustaz. Iya. Udah kaya raya, dia hidupnya cuma simpel tapi ujung-ujungnya dibikinin yayasan, dibikinin apa gitu. Itu apakah ikut kehitung apa gimana tuh, Ustaz? Semua yang dia perbuat, setiap Semua ya. sen dia akan mendapatkan itu. Dan ketika dia mewakafkan semua hartanya, apa tujuannya? Niatnya apa? Waduh, kena dulu tuh di situ tuh. Iya kan? Iya. Kalau niatnya menghindarin pajak, Aduh. ya memang niatnya dia supaya tidak kena pajak. Detail ya. Kalau niatnya adalah lillah karena Allah, itu pun Nabi SAW memberikan pembatasan bahwa tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, ya. Ya kan? Wathuluthu kathir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah cukup banyak kata Nabi. Lebihnya harus diserahkan kepada ahli waris. Oke. Ya.